Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Darsuna al-yawm qawaid fiqhiyah lil fasl ats-tsalits al-'ali, wa wasalna ila ma yata'allaq bi al-qawl fi ad-daur, sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana pendapat ulama tentang lafaz yang diulang-ulang atau lafaz yang diputar. Lafaznya diputar, jadi berputar-putar sehingga dari depan ke depan lagi, dari belakang ke belakang lagi. Jadi seperti yang saya katakan dulu bahwa ini ya mungkin untuk musannifnya ini atau ulama fikih ini untuk menguji para santri, para siswa yang belajar fikih, di mana kemampuan di dalam belajar fikih sehingga ada kata-kata yang dibolak-balik atau ada kata-kata yang didaur, yang diputar-putar. Yang saya kira ini tujuannya untuk menguji saja. Untuk menguji, atau di sini karena mengandung ilghaz juga ya, mengandung kata-kata teka-teki. Jadi pembahasan al-qaul fid dauri, pendapat ulama tentang lafaz ad-daur yang berputar-putar. Masalah yang pertama masalah talaq al-masyhurah, dan ini sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu. Al-an wasalna ila masail ad-daur fil ibadah. Jadi masail ad-daur, masalah lafaz yang diputar tapi berhubungan dengan masalah ibadah. Yang pertama, inna najasat la tathuru bi syai'in minal ma'i'ati siwal ma'. Bahwa najis-najis itu tidak bisa suci dengan sesuatu apapun daripada sesuatu yang encer selain daripada air. Artinya barang itu tidak bisa disucikan dengan sesuatu yang encer selain daripada air, sesuatu yang cair selain daripada air. Li'anna wuqu'at tathhir biha yu'addi ila wuqu'it tanjis biha. Karena mensucikan dengan sesuatu yang najis itu maka menimbulkan menjatuhkan sesuatu yang atau menajaskan sesuatu. Lianna Abu Hanifah tawafaqa ala anna al-khalla idza ghusila bihi syai'un sara al-khallu najasan. Karena Abu Hanifah ini setuju dengan pendapat bahwa cuka itu bila mana ada sesuatu dibasuh dengan cuka, maka cukanya itu menjadi najis. Ada sesuatu dicucikan atau dibasuh dengan cuka, maka cukanya itu menjadi najis. Masalah yang kedua, mutatahhirani, dua orang yang suci, dua orang yang bersuci. Jadi mutatahhirani, dua orang yang bersuci. Wujida bainahuma rihun syakka kullu wahidin minhuma fi wujudihi minhu. Falikullin ayusalliya munfaridan aw imaman. Wa laysa li ahadihima yaktadiya bil akhar. Ya, sekarang dua orang ini ternyata wujida bainahuma rihun, terdapat atau didapat antara keduanya itu angin. Angin ini katakanlah ngentut, artinya ada angin dari salah satu daripada keduanya, tapi tidak ketahuan dari mana. Misalkan A dengan B, ya, A dengan B. Ini tiba-tiba angin itu keluar dari salah satu A dan B ini, tapi tidak ketahuan dari mana tepatnya itu, tidak, apakah dari A atau dari B, tidak ada yang tahu. Syakkal kullu wahidin minhuma,
masing-masing daripada kedua A dan B ini dia ragu. Adanya angin, adanya kentut daripada salah satu keduanya itu dia ragu. Apakah dari A, apakah dari B? Maka falikullin ayusalliya munfaridan aw imaman, masing-masing daripada keduanya itu ya boleh dia sholat sendirian atau sholat menjadi imam. Boleh sholat sendirian atau sholat berjamaah dengan menjadi imam, boleh. Tapi walaysa li ahadihima ayaktadiya bil akhar, tidak boleh kepada salah satu keduanya itu mengikuti yang lain. Artinya misalkan A dengan B, boleh dia itu kalau sholat sendirian, boleh kalau dia itu menjadi imam. Tapi salah satu daripada kedua A dan B itu tidak boleh menjadi imam atau makmum. Artinya tidak boleh bermakmum kepada salah satunya. A tidak boleh makmum kepada B, atau B tidak boleh makmum kepada A. Kenapa? Lianna law sahhahna iktida'ahu bihi ma'al hadathi ja'alna imamahu tahiran. Karena kalau kita sahkan, kalau kita bolehkan, kalau kita sahkan salah satu daripada keduanya itu mengikuti pada yang lain bersamaan dengan hadas yang masih diragukan tadi itu, ja'alna imamahu tahiran, maka kita jadikan, kita menentukan, seakan-akan kita menentukan atau menjadikan bahwa yang menjadi imam itu adalah yang suci. Sekarang kalau misalkan menjadi imam itu B, berarti B yang suci, yang hadas itu adalah A, atau sebaliknya. Wa idza kana al-imamu tahiran ta'ayyana al-hadatsu fil ma'mum. Nah, sekarang bila mana imam yang suci, ya, bila mana imam yang suci, maka menjadi tertentu bahwa yang hadas itu adalah makmumnya, bukan imamnya. Li'anna ahaduhuma muhdits, karena salah satu daripada kedua A dan B itu adalah muhdits. Jadi bila mana yang menjadi imam itu A misalkan, berarti B-nya itu hadas, muhdits. Ya. Li'anna ahaduhuma muhdits. Wa idza shara muhditsan lam yasihha iktida'uhum al-hadath. Nah, bila mana salah satu daripada keduanya itu menjadi muhdits, hadas, maka tidak sah. Maka tidak sah salah satunya itu mengikuti kepada yang lain bersamaan dengan hadas. Maka tidak sah dia itu makmum kepada imam dalam keadaan hadas, bersama dengan hadas yang masih diragukan tadi itu. Fakana fi sihhatil iktida' fasaduhu, maka berarti mengesahkan menjadi makmum, mengesahkan bermakmum kepada salah satu orang dua tadi itu berarti merusak, berarti merusaknya. Fasaduhu berarti rusak iktida, berarti menjadi rusak. Jadi mengesahkan bermakmum, mengesahkan mengikuti pada salah satu, maka berarti itu adalah merusak mengikuti. Wa kadzalika mas'alatul ina'aini wa asbahuha, demikian pula juga masalah yang berhubungan dengan dua wadah. Nah, misalkan ada dua wadah, ya, yang dua wadah ini tidak ketahuan apakah yang dua wadah ini yang najis ini yang satunya atau yang satunya lagi, ini tidak ketahuan. Ini sama dengan yang tadi itu, wasbahuha, dan juga yang serupa dengan masalah ini. Ini kan jadi diputar-putar, jadi lafaznya diputar-putar. Yang ketiga, umpamanya yang ketiga, saha imamul jum'ati wa alima annahu in sajada lisahwi kharajal waktu la yasjudu lianna tashiha sujudi sahwi hina idhin yuaddi ila ibtalihi lianna al-jum'ata tabtulu bi khuruji waqtiha wa idza batalat batala sujudu sahwi. Saha imamul jum'ah, orang yang menjadi imam Jumat ini lupa sebagian daripada rukun, apa itu rukun ab'ad atau rukun hayat. Jadi walhasil imamnya itu lupa salah satu daripada rukun yang ia lakukan. Wa alima, dan dia mengetahui bila mana sujud sahwi. Jadi kan sunat sujud sahwi bagi orang yang lupa sebagian daripada rukun ab'ad atau rukun hayat, kemudian kalau dia lupa maka disunatkan sebelum uluk salam itu sujud sahwi. Sunnahnya demikian untuk menambal. Dalam sholat itu seperti itu. Nah sekarang imamnya lupa dan dia tahu bila mana sujud sahwi,
maka waktu daripada sholat Jumat itu keluar, habis, keluar waktu sholat Jumat. La yasjudu, maka dia tidak boleh sujud sahwi. Kenapa? Lianna tashiha sujud sahwi hina idzin yuaddi ila ibtalihi, karena membenarkan atau mengesahkan sujud sahwi ketika itu berarti membatalkannya sujud sahwi. Berarti sujud sahwi itu membatalkan Jumat. Kenapa? Li'anal Jum'ata tabtulu bi khuruji waqtiha, karena salat Jumat itu bisa batal dengan sebab keluar waktunya. Artinya waktu Jumat itu kan sudah ada ketentuannya. Jadi bila mana keluar daripada waktu Jumat, maka berarti salat Jumatnya tidak sah. Fa idza batalat wa idza batalat, dan bila mana Jumatnya batal, tidak sah, otomatis batala sujud sahwi, maka sujud sahwinya pun juga ikut batal. Baik. Yang nomor 4, man dakhala al-haram min ghairi ihramin. Ada orang masuk ke tanah haram, masuk ke Masjidil Haram dengan tanpa pakai ihram, masuk ke tanah haram dengan tanpa pakai ihram. La yazalmuhul qada, maka tidak wajib orang itu mengqada. Tidak wajib orang itu mengqada ihramnya, itu tidak wajib. Li'anna luzumahu yuaddi ila isqati luzumihi, menetapkan qada itu berarti menggugurkan wajibnya ihram. Lianna idza alzamnahu alqada, karena apabila kita wajibkan mengqada ihram itu, bila mana kita wajibkan mengqada, wajib alaihi dukhul haram, maka wajib dia itu masuk ke tanah haram lagi. Artinya berarti dia keluar dulu baru masuk. Itu namanya bukan qada. Wajib alaihi dukhul haram, maka wajib dia itu masuk ke tanah haram lagi, dalam arti keluar duluan, ya keluar dulu baru masuk. Jadi kan itu bukan qada. Jadi ihramnya masuk baru, ihram yang baru. Fayalzamuhu ihramun mukhtasun bihi, kalau sudah keluar maka wajib dia itu melakukan ihram yang khusus sebagaimana biasa. Fayaqau ma ahrama bihi anhu, maka sesuatu yang ia lakukan daripada ihram itu adalah menjadi sesuatu fayaqau ma ahrama bihi anhu, maka dia melakukan suatu ihram seperti yang biasa, la anil qada, bukan melakukan ihram qada. Ya karena apa? Karena dia keluar, habis keluar kemudian ihram lagi, jadi bukan berarti dia qada. Fakana ijabuhu muaddian ila isqatihi, maka berarti mewajibkan qada itu, ya berarti maka mewajibkan qada itu berarti menggugurkan qada. Amthilatun min ad-dauril hukmi, contoh-contoh daripada lafaz yang diputar-putar yang berhubungan dengan hukum. Yang pertama, law adhina li abdihi ayatazawwaja bi alfin wa dhamina as-sayyidu al-alfa thumma ba'a al-'abda min az-zawjati qabla ad-dukhuli bi tilka al-alf bi'ainiha lam yasihha al-bay'. Law adhina li abdihi, ada seorang sayyid, ada seorang tuan yang mempunyai budak, itu mengizinkan budaknya untuk kawin dengan mas kawin 1000. Jadi ada tuan yang memiliki budak itu memberi izin kepada budaknya kawin dengan mas kawin 1000. Ya otomatis wa dhamina sayyidul alfa, yang menjamin, yang menanggung 1000 untuk mas kawin itu adalah sayyidnya. Thumma ba'a al-'abda min az-zawjati qabla ad-dukhul bi tilkal alfi bai'ainiha,
Kemudian sayyidnya tadi itu, tuannya tadi itu menjual budak tersebut kepada istrinya sebelum dukhul. Ya dengan 1.000 tadi itu, dengan uang 1.000 tadi itu yang akan dibuat mahar itu, lam yasyahhal bai'u, maka tidak sah jual belinya. Artinya menjualnya sayyid, menjualnya tuan kepada istrinya itu, kepada istrinya budaknya itu tidak sah. Kenapa? Lianna law sahhahnal bai'a malakathu, karena kalau kita sahkan jual belinya artinya menjualnya sayyid kepada istrinya budaknya itu, kalau disahkan malakathu, maka berarti zaujah tadi itu memiliki budak tersebut. Berarti zaujah itu, istrinya itu memiliki budak itu. Wa idza malakathu batalan nikahu. Dan apabila zaujah tadi itu memiliki budak tersebut, maka berarti perkawinan menjadi batal. Wa idza batalan nikahu min kibaliha saqatal mahru. Nah, bila mana perkawinan itu menjadi batal daripadanya, artinya bila mana perkawinan itu batal karena zaujahnya itu, min kibaliha, dari zaujahnya itu, saqatal mahru, maka berarti mas kawinnya itu menjadi gugur. Wa idza saqatal mahru batalat thamanu. Bila mana mas kawinnya gugur, maka berarti harga 1.000 tadi itu menjadi batal juga. Wa idza batalat thaman al ma'qud alaihi bi'ainihi batalal bai'u. Dan bila mana thaman yang sudah diakad tadi itu menjadi batal, maka otomatis jual belinya juga batal. Fa fi ijazatil bai'i ibtalhu, maka di dalam melestarikan jual beli, maka berarti membatalkan jual beli. Zikru nadhairi hadhil mas'alati, menyebutkan persamaan-persamaan dalam masalah ini. Di hadhil mas'alati nadhair katsira, dalam masalah ini ada beberapa pandangan yang banyak, ada beberapa persamaan yang banyak. Yang pertama, law syahida rajulani ala rajulin annahu a'taqa abdaihi, namanya saliman wa ghaniman, fahukima idkuhuma thumma syahida bifisqi syahidaini lam yuqbal li'annaha law qubilat ada raqiqaini wa idza ada raqiqaini batalat syahadatuhuma faqabulu syahadatihima yuaddi ila bitaliha fa'abtalnaha. Jadi law syahida rajulani ala rajulin, ada 2 orang menyaksikan kepada salah seorang. Ada 2 orang menyaksikan orang laki, bahwa orang laki itu memerdekakan 2 budaknya. Jadi begini, seseorang memerdekakan kedua budaknya, disaksikan oleh 2 orang. Disaksikan oleh 2 orang lain ini. Disaksikan oleh seseorang ya memerdekakan 2 budaknya dan disaksikan oleh 2 orang ini. Nama 2 budak itu adalah Salim wa Ghanam. Saliman wa Ghaniman. Saliman wa Ghaniman, namanya Salim dan Ghanim. Nah, karena sudah memerdekakan fahukima idkuhuma, maka diputuskan suatu hukum bahwa keduanya itu adalah merdeka. Kemudian lama-lama tsumma syahida, kemudian kedua budak tadi itu menyaksikan bahwa kedua orang yang menyaksikan itu adalah fasik. Ya. 2 budaknya itu menyaksikan bahwa orang yang menyaksikan, 2 orang yang menyaksikan itu adalah fasik. 2 orang yang menyaksikan bahwa orang itu memerdekakan dirinya itu fasik. Lam yuqbal, maka tidak diterima. Persaksian kedua budak itu tidak diterima. Li'annaha law qubilat, karena kalau diterima persaksian kedua budak itu, ada raqiqaini, maka kedua budak yang sudah dimerdekakan itu menjadi budak lagi. Menjadi budak lagi. Wa idza ada raqiqaini, dan bila mana keduanya itu menjadi budak lagi, batalat syahadatuhuma, maka menjadi batal persaksian 2 orang laki itu menjadi batal. Faqabulu syahadatihima, maka diterimanya persaksian kedua, maka diterimanya
persaksian kedua budak tersebut, maka berarti membatalkan persaksian, kedua orang itu. Fa batalnaha, maka kami batalkan persaksian kedua budak itu. Nah, kalau sudah dibatalkan persaksian kedua budak ini, ya, maka berarti tetap budak itu menjadi merdeka. Taib. Yang nomor 2, lau mata wa khalafa ibnan wa abdaini. Lau mata wa khalafa ibnan wa abdaini. Kalau ada seorang mati dan meninggalkan ibnan wa abdaini, meninggalkan anak laki 1 dan 2 budak. Qimatuhuma alfun, harga daripada 2 budak itu adalah 1000. Fa'ataqauhuma al-ibnu, lalu kedua budak itu dimerdekakan oleh anaknya. 2 budak itu dimerdekakan oleh anak lakinya itu, anak laki itu. Fasyahida al-mayyit bi alfin dainan, lalu kedua budak itu menyaksikan bahwa mayitnya itu mempunyai hutang 1000. Lam tuqbal syahadatuhuma, maka tidak diterima persaksian kedua budak itu. Li'adaha law qabilat, karena kalau persaksian kedua budak itu diterima, ada raqiqaini, maka keduanya itu menjadi budak lagi, bukan orang merdeka, menjadi budak. Fayakunu fi ijazati syahadatihima ibtaluha, maka berarti di sini, maka di dalam melestarikan persaksian, kedua budak itu, maka berarti membatalkan persaksiannya. Yang ketiga, law mata an akhin wa abdaini fa'ataqauhuma al-akhu fasyahida bibnin lil mayyit lam tuqbal lima dzukira. Ada orang mati meninggalkan saudara laki dan 2 budak. Fa'ataqauhuma al-akh, lalu saudara lakinya itu memerdekakan kedua budak itu. Fasyahida bibnin lil mayyit, lalu kedua budaknya itu menyaksikan bahwa mayit ini mempunyai anak laki. Lan tuqbal, maka tidak diterima persaksian kedua budak itu, lima dzikra, karena sesuatu yang telah disebutkan tadi itu. Artinya berarti karena kalau diterima persaksiannya, maka jadi berarti membatalkan persaksiannya juga. Kemudian yang nomor 4, law qala li amatihi, apabila dia mengatakan kepada budaknya, kalau dia mengatakan kepada budaknya, in zawwajtuki fa anti hurratun fazawwajaha. In zawwajtuki, kalau saya mengawinkan kamu, fa anti hurratun, maka kamu berarti orang yang merdeka. Fazawwajaha, lalu dia mengawinkan budaknya tersebut. Lam ta'tik, maka budak itu tidak menjadi merdeka. Tidak menjadi merdeka. Li'anna fi idkiha ibtalahu, karena di dalam merdekanya budak itu, maka berarti membatalkan perkawinannya. Li'anna, karena apa? Law qulna bi idkiha fi dzalikal yaum batala tazwijuha, kalau kita katakan budak tersebut merdeka pada hari itu juga, maka perkawinannya menjadi batal. Batala tazwijuha, maka perkawinannya menjadi batal. Wa idza batala tazwijuha batala idkuha, dan apabila perkawinannya menjadi batal, maka badal pula merdekanya budak tersebut. Wa idza batala tazwijuha batala idkuha, dan apabila perkawinan itu menjadi batal, maka berarti
merdekanya budak tersebut juga batal. Nah, kalau sudah batal, fadzabatan nikahu wala idqa, maka tetap adanya perkawinan itu tetapi tidak merdeka. Fadzabatan nikah, tetap adanya perkawinan, wala idqa, dan tidak ada merdeka. Malhudhatun bainal babit tali wal babil ati abwabun. Bainal babit tali wal babil ati abwabun wa hiya al-qawlu fil adalati wa fil adai wal qada'i wal i'adati wat ta'jili wal qawli fil idraki wal qawli fit tahammuli faraji'aha fil asli. Taib. Berikutnya, lau zawwaja amatahu min abdin, lau zawwaja amatahu min abdin wa a'taqaha fi maradihi ba'da qabdi mahriha qabla dukhul wa la yakhruju min ath-thuluth illa bi dhammil mahri ila tirkati fala yathbutu laha khiyarul idki li'annahu lau thabata wajaba raddul mahri fala takhruju kulluha min ath-thuluth fala ta'tiku kulluha wa idza raqqa ba'daha fala khiyara laha fa fi itsbatil khiyar laha ibtaluhu. Kalau ada seorang mengawinkan budaknya, ada seseorang mengawinkan budak emaknya kepada budak lain, artinya mengawinkan budak perempuannya dengan budak. Lalu ketika orang itu sakit, sayyidnya, tuannya, ketika dia sakit, dia memerdekakan budak yang dikawinkan itu, dan dia sudah menerima mas kawin. Dia sudah menerima mas kawin tapi belum dijima budak itu. Lalu dia merdekakan pada waktu dia sakit. Jadi seakan-akan itu wasiat. Dan harga budak amat tersebut tidak keluar daripada sepertiga. Naam, bisa mencapai sepertiga apabila dikumpulkan dengan tirkahnya, apabila dikumpulkan dengan peninggal harta yang ditinggalkan, maka tidak tetap baginya itu khiyarul etik, ya, fala yathbut, maka tidak ada di sana khiyarul etik, memilih merdeka. Kenapa? Karena kalau ada ketetapan khiyarul etik, maka wajib mengembalikan mas kawin. Nah, sedangkan itu semua tidak keluar daripada sepertiga, maka tidak menjadi merdeka semuanya. Dan bila mana sebagian budaknya itu menjadi budak, fala khiyara, maka juga tidak ada khiyar baginya. Fa fi itsbatil khiyar laha ibtaluhu, maka di dalam menetapkan bolehnya khiyar bagi budak tersebut, maka berarti membatalkan perkawinan. Jadi begini, artinya kalau itu keluar daripada sulus, jadi. Kalau keluar daripada sulus, jadi maksudnya tidak, artinya masih di dalam sulus, ya. Jadi kalau keluar dari sulus jadi, kalau enggak keluar daripada sulus maka enggak jadi. Kenapa? Tabarru fil mardil maut itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Artinya orang berwasiat, orang tabarru artinya orang berbuat baik dengan wasiat, dengan wasiat misalkan pada waktu dia sudah sakit, ini tidak boleh. Ulama tidak memperbolehkan lebih daripada sepertiga. Oleh karena itu ini pembahasan seperti yang tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin.